Alhamdulillah para klien tidak melakukan tindak pidana lagi. Dulu kan kita berawal dari hitam putih. Di dalam itu banyak yang mengubah mindset kita. Dengan sendirinya, bukan ada orang lain yang dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanto Muslim, dipanggil Muslim. Semenjak dari selesai masa pembatasan saya di tahun 2019 Agustus, maka setelah itu saya mulai mendapatkan masukan-masukan dari Bapas Tangerang untuk memulai bermasyarakat, dan yang utama adalah memulai kembali untuk berusaha atau berbisnis pada seperti saat dulu sebelum saya dimasukkan ke dalam masyarakat. Klien saya sudah ada yang mempunyai usaha sendiri, mempunyai usaha yang kategori sukses lah dengan jahe merah, produksi jahe merah, yang mana usaha tersebut adalah salah satu dukungan atau program kemandirian yang kita berikan terhadap klien tersebut. Menjawab tantangan sebetulnya, karena awalnya saya juga bingung mau apa gitu kan. Tapi setelah saya ditantang untuk mulai bisnis lagi, ya alhamdulillah memang ilmu yang pernah saya dapatkan dulu kemudian saya kembangkan menjadi bisnis, dan bisnis itu sudah cukup lumayan besar, ada pabrik, dan ilmu itu sampai saat ini belum hilang. Setelah saya bebas, saya belum hilang, dan itu saya mulai lagi, tapi memang utamanya di bidang permodalan. Bagaimanapun modal menjadi satu unsur yang kita harus kita miliki untuk memulai sebuah usaha. Pembimbing saya jadi Bu Rita itu memberikan solusi, diajukanlah ke BNPT, ke Kemensos. Kemudian akhirnya Kemensos menggelontorkan permodalan dengan sistem hibah ya, bukan pinjaman, bukan juga kredit atau kur, tapi dia merupakan pemberian cuma-cuma, yaitu senilai 15 juta. Sehingga di situ saya mulai usaha, dan juga ada beberapa elemen yang membantu dari pemerintah juga membantu permodalan. Usaha itu adalah usaha minuman instan jahe berbahan dasar jahe merah yang kita olah menjadi bubuk, kemudian menjadi beberapa varian. Di antara variannya adalah varian gula aren, jeruk nipis, dan juga ada jahe susu, kemudian kopi jahe. Itu semua dengan bubuk, jadi bubuk itu semua adalah berbahan dasar powder ya, bubuk ya, sehingga bisa tahan lama dan langsung bisa diolah
di rumah masing-masing, langsung diseduh ya. Yang mulai kita kembangkan lagi itu dengan rencengan. Rencengan ini harganya 1000-an ya, sampai di pengguna atau pemakai 1000. Tapi berbeda harga ketika diambil oleh reseller atau agen atau grosir. Ya, ini semua kita buat rantai bisnisnya, rantai pemasarannya, sehingga masing-masing mendapatkan keuntungannya masing-masing. Buat saya banyak sekali tantangannya, dan itu ya tantangan yang cukup mengasihkan ya. Jadi nggak datar-datar aja. Kalau hidup ini datar-datar aja kayaknya kurang nikmatnya. Harus ada tantangan hidup. Jadi berusaha berdagang itu tantangannya besar sekali, karena ada aja masalahnya di lapangan, ada aja masalah di produksi, ada aja masalah di supplier. Itu berputar terus. Tapi itulah kenikmatannya ketika kita mendapatkan keuntungan hasil dari jerih payah itu, kita menikmatinya dengan rasa yang bersyukur, rasa bangga, rasa yang betul-betul menikmati ini hasil dari jerih payah, dan Allah berikan kepada kita untuk kita semakin tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Kita bangun pasar lagi sendiri, kita buat jaringan marketing sendiri, ya pelan-pelan ya alhamdulillah. Saat ini ya kita sudah mulai bisa, walaupun masih belum sesuai dengan apa yang kita citakan omset. Kadang-kadang kalau ramai kita berbantukan lagi ada 4. Ya sebetulnya sih sini banyak SDM-nya yang mau, cuman tinggal bagaimana bisnis ini makin berkembang, insya Allah bisa membuka peluang lapangan kerjaan. Harapan kami klien tersebut bisa mengikuti dan bisa mengambil manfaat dari program kemandirian ini, sehingga kedepannya mereka bisa hidup lebih dari masyarakat pada umumnya dan bisa mandiri, sehingga tidak lagi melakukan tindak pidana dan tidak kembali ke lingkungan yang sebelumnya. Tiap kita ketemu ya dikasih, Pak ya gini-gini, coba mulai lagi usahanya. Kemudian pas saat ketemu gimana usahanya, selalu ditanya. Ya alhamdulillah bagus Bu. Kemudian kekurangannya apa, kendalanya apa, selalu ditanya kendalanya apa. Dan perhatian lah ya, perhatian. Kemudian yaudah diajukan ke Kemensos melalui BNPT. Okay. Jadi ada pihak-pihak lain yang lumayan memberikan bantuan yang cukup support dengan saya juga. Dari pihak lain yang nggak bisa saya sebut, ya ada ya masing-masing pihak itu di sini utamanya adalah pihak Bapas, dan bagaimana melalui salah satu petugasnya yaitu Bu Rita yang memberikan bimbingan ini, yang bisa terus motivasi dan memberikan pelayanan yang baik.